Pernahkah kita bertanya, siapa manusia pertama yang mempercayai baginda Nabi Muhammad ketika seluruh dunia meragukannya? Siapa yang pertama kali berdiri di sisinya saat ia pulang dengan tubuh gemetar membawa wahyu dari langit? Dialah seorang perempuan, bukan ratu, bukan putri bangsawan istana, tapi wanita dengan iman setinggi langit dan cinta sedalam samudra. Sebelum kisah ini berlanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, agar tidak terlewat kisah-kisah agung tentang para nabi dan tokoh mulia yang akan kami hadirkan selanjutnya. Di masa ketika kebenaran terasa asing dan nilai-nilai mulia kian memudar, di tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang sibuk oleh transaksi dan ambisi dunia, hiduplah seorang perempuan dengan nama yang keharumannya melampaui wewangian termahal, Khadijah. Ia bukan hanya dikenal karena kekayaannya, melainkan karena kemuliaan jiwa dan kehormatannya yang menjadikannya sosok legendaris. Seorang saudagar ulung yang disegani para pedagang, dihormati kawan, dan diperhitungkan lawan. Namun di balik keteguhan sikap dan limpahan harta yang mengelilinginya, tersimpan kerinduan yang sunyi, kerinduan akan seorang pendamping hidup yang memandang kejujuran lebih berharga daripada gemerlap dunia. Dari kerinduan inilah, takdir mulai menenun kisah, mempertemukannya dengan seorang pemuda berakhlak mulia. Sebuah pertemuan yang kelak bukan hanya melahirkan cinta yang agung, tetapi juga menjadi awal dari perubahan besar bagi umat manusia melalui turunnya risalah terakhir. Di hamparan padang pasir yang keras dan di bawah bentangan langit Arab yang luas, berdirilah Mekah, kota yang tak pernah terlelap, pusat perniagaan dan peradaban. Di antara lalu lalang kafilah dagang dan lantunan syair para penyair, nama Khadijah binti Khuwailid bergema dari satu kabilah ke kabilah lainnya. Ia berasal dari suku Quraisy, suku terpandang yang memegang pengaruh besar di Mekah. Namun kemuliaannya tidak lahir dari nasab semata, melainkan dari kebijaksanaan, kemandirian, dan kesucian akhlaknya. Di tengah masyarakat yang masih larut dalam masa jahiliyah, Khadijah dianugerahi gelar mulia, At-Thahirah, perempuan yang suci. Gelar ini bukan sekedar pujian, melainkan cerminan dari perilaku terjaga, tutur kata yang santun, serta martabat yang tak pernah tercoreng. Ia bagaikan bunga yang mekar di tengah gurun, menyebarkan keharuman akhlak yang jarang ditemui pada zamannya. Perjalanan hidupnya membentuk Khadijah menjadi pribadi yang tegar dan matang. Sebelum dikenal sebagai saudagar wanita paling berpengaruh di Mekah, ia telah melewati fase kehidupan yang penuh ujian. 2 kali ia membina rumah tangga, dan 2 kali pula ia harus merasakan kehilangan. Suami pertamanya, Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, wafat dan meninggalkannya bersama seorang putra. Tak lama setelah itu, Khadijah kembali menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun takdir kembali mengajarkannya arti ketabahan melalui perpisahan yang menyisakan duka. Pernikahan keduanya pun kembali berakhir dengan perpisahan. 2 kehilangan itu tentu menyisakan luka, namun tidak pernah mematahkan keteguhan Khadijah. Justru dari ujian-ujian inilah tampak jelas kekuatan jiwanya yang luar biasa. Ia menerima warisan dari mendiang suami-suaminya, lalu dengan kecerdasan dan pandangan bisnis yang tajam, Khadijah tidak sekedar menjaga harta tersebut. Ia mengelolanya, menumbuhkannya, dan menjadikannya kekuatan ekonomi yang besar. Khadijah membuktikan bahwa seorang perempuan mampu berdiri kokoh atas usahanya sendiri, menguasai urusan dunia tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kesucian diri. Sebuah pencapaian yang begitu langka, terlebih di tengah masyarakat Mekah yang sangat kental dengan budaya patriarki. Usaha yang ia bangun bukanlah perdagangan skala kecil. Kafilah dagang miliknya termasuk yang terbesar di antara para saudagar Quraisy. Bahkan diriwayatkan,
Ketika para pedagang Quraisy bergabung membentuk kafilah menuju Syam atau Yaman, jumlah dan nilai kafilah Khadijah sebanding dengan gabungan milik pedagang lainnya. Hal ini menjadi bukti betapa luas jaringan bisnisnya dan betapa besar kepercayaan para pemodal yang menitipkan harta mereka kepadanya. Dalam menjalankan perniagaannya, Khadijah menerapkan sistem bagi hasil, mempercayakan barang dagangannya kepada orang-orang yang ia nilai amanah untuk dibawa ke pusat-pusat perdagangan. Namun mengelola bisnis sebesar itu tentu menuntut sosok pemimpin lapangan yang bukan hanya terampil, tetapi juga memiliki integritas tanpa celah. Khadijah sangat berhati-hati dalam memilih orang. Ia memahami betul bahwa satu kecerobohan akibat ketidakjujuran dapat meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Hingga suatu hari, di tengah perbincangan pasar dan desiran kabar dari mulut ke mulut, sebuah nama mulai sering terdengar. Nama itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dari Bani Hashim yang saat itu berusia sekitar 25 tahun. Ia bukanlah orang berharta, juga bukan pemegang jabatan penting. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada keduanya, yaitu kepercayaan. Sejak usia muda, Muhammad dikenal luas di Mekah sebagai pribadi yang jujur dan dapat diandalkan. Dua gelar melekat kuat pada dirinya, Al-Amin yang terpercaya dan Asy-Syadiq yang selalu benar. Tak pernah tercatat ia berdusta atau mengingkari amanah. Akhlaknya yang luhur bersinar terang di tengah masyarakat yang diliputi kemerosotan moral. Kabar tentang pemuda inilah yang akhirnya sampai kepada Khadijah, membangkitkan ketertarikan dan rasa ingin tahunya. Dalam hatinya, ia merasa telah menemukan sosok yang selama ini ia cari, seseorang yang layak memimpin kafilah dagangnya yang paling berharga. Tanpa menunda waktu, Khadijah pun mengambil langkah. Ia mengutus orang kepercayaannya untuk menemui Muhammad bin Abdullah, yang saat itu belum diangkat menjadi nabi, dan menyampaikan sebuah tawaran kerjasama dagang yang istimewa. Melalui utusannya, Khadijah menawarkan agar Muhammad membawa barang dagangannya dalam perjalanan ke negeri Syam. Tawaran ini bukan tawaran biasa. Sebagai bentuk penghormatan atas reputasi kejujuran dan amanahnya, Khadijah menjanjikan imbalan yang jauh lebih besar daripada yang biasa ia berikan kepada para pedagang lain, bahkan hingga 2 kali lipat. Muhammad menerima tawaran itu setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan pamannya Abu Talib yang selama ini membesarkannya. Tawaran yang adil dan penuh kepercayaan tersebut ia sambut dengan lapang dada. Inilah pertemuan antara modal yang bersih dengan karakter yang tak ternilai. Awal dari kemitraan yang kelak mengubah jalan hidup keduanya. Setelah kesepakatan terjalin, persiapan perjalanan pun dimulai. Khadijah menyerahkan barang dagangan terbaiknya kepada Muhammad. Namun sebagai pengusaha yang cermat dan penuh perhitungan, ia tidak membiarkannya berangkat seorang diri. Untuk mendampingi perjalanan tersebut, Khadijah menugaskan seorang pelayan setianya bernama Maisarah. Tugas Maisarah bukan sekedar membantu, melainkan juga mengamati dengan seksama bagaimana Muhammad bersikap, bertutur kata, berinteraksi, dan menjalankan perdagangan di negeri Syam. Khadijah menginginkan laporan langsung dan jujur, sebuah penilaian nyata atas sosok yang mulai menempati ruang istimewa dalam perhatiannya. Kepribadian pemuda yang dikenal dengan gelar Al-Amin itu pun semakin ingin dipastikan kebenarannya. Maka berangkatlah kafilah dagang itu menembus hamparan padang pasir menuju negeri Syam. Mereka membawa harapan besar seorang saudagar wanita terhormat dari Mekah, dipimpin oleh seorang pemuda yang kelak akan memimpin umat manusia, dengan Maisarah sebagai saksi hidup dari takdir agung yang mulai menampakkan jejaknya. Perjalanan menuju Syam bukanlah perjalanan yang ringan. Gurun menghadirkan ujian tanpa jeda. Panas terik yang membakar di siang hari dan dingin menusuk yang menggigit di malam hari. Namun dalam perjalanan kali ini, Maisarah merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia mengamati pemimpin kafilahnya, Muhammad bin Abdullah, dan mendapati ketenangan yang sulit dijelaskan. Langkahnya selalu mantap, keputusannya penuh pertimbangan, dan sikapnya memancarkan keteduhan. Di antara mungkin firasat dan penglihatannya, Maisarah mulai menyaksikan hal-hal yang menggetarkan hatinya. Saat matahari mencapai puncaknya dan para anggota kafilah dilanda kelelahan, ia melihat dengan jelas segumpal awan putih yang senantiasa menaungi Muhammad di tengah panas yang paling menyengat. Kemanapun beliau melangkah,
awan itu seolah setia mengikuti. Pada awalnya, Maisarah mengira itu sekedar kebetulan. Namun hari demi hari berlalu dan pemandangan itu terus terulang. Kekagumannya di hati perlahan berubah menjadi rasa hormat yang mendalam terhadap sosok yang ia dampingi. Di pasar-pasar Syam, cahaya kepribadian Muhammad semakin nyata. Ia berdagang dengan keahlian yang luar biasa dan kejujuran yang tak tertandingi. Dalam setiap transaksi, beliau menjelaskan kondisi barang dagangannya secara terbuka, tanpa menutup kekurangan, tanpa melebihkan kelebihan. Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat dengan seorang pembeli. Namun dengan ketenangan dan kebijaksanaan, Muhammad menyelesaikannya tanpa pertengkaran, hingga kedua belah pihak merasa adil dan dihormati. Berkat kejujuran dan kecakapannya, seluruh barang dagangan Khadijah terjual habis dengan keuntungan berlipat ganda, jauh melampaui hasil perjalanan dagang sebelumnya. Keberkahan seolah mengalir dalam setiap akad yang dilakukan. Kekaguman Maisarah pun semakin dalam. Selama berada di Syam, Maisarah menyaksikan bagaimana Muhammad memperlakukan setiap orang dengan penghormatan yang sama, baik kaya maupun miskin. Ia melihat bagaimana beliau mendahulukan kebutuhan anggota kafilahnya, melayani mereka dengan sabar, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ucapannya lembut, namun penuh ketegasan dan hikmah. Dalam setiap persoalan, Muhammad selalu menjadi penengah yang adil. Maisarah yang telah lama melayani banyak saudagar dan bangsawan, belum pernah menemukan pribadi yang dengan kejujuran, kelembutan hati, dan kemuliaan akhlak setotal yang ada pada diri beliau. Rasa hormat di hatinya kini berubah menjadi pencintaan dan pengabdian yang tulus. Perjalanan kembali menuju Mekah pun dipenuhi kejadian-kejadian yang semakin menguatkan keyakinan Maisarah. Dalam catatan yang diriwayatkan, saat mereka menempuh perjalanan di bawah panas siang yang begitu menyengat hingga unta-unta enggan melangkah, Maisarah menyaksikan pemandangan yang membuatnya terpaku. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok bercahaya yang ia yakini sebagai malaikat membentangkan sayap mereka untuk menaungi Muhammad dari terik matahari. Pemandangan itu begitu nyata dan jelas, menghapus segala keraguan di hatinya. Saat itu, Maisarah sepenuhnya yakin bahwa pemuda yang ia dampingi bukanlah manusia biasa. Ia adalah hamba pilihan Allah, dijaga langsung oleh langit. Setiap langkah perjalanan pulang terasa begitu istimewa, karena ia sadar sedang mengawal seorang calon nabi kembali ke kota kelahirannya. Akhirnya, kafilah dagang itu tiba di Mekah dengan membawa kemenangan yang gemilang, keuntungan yang melimpah, serta kisah luar biasa yang kelak akan mengubah jalan hidup Khadijah dan membuka lembaran sejarah besar umat manusia. Setipinya di Mekah, Nabi Muhammad segera menemui Khadijah untuk menyerahkan hasil perjalanan dagang. Keuntungan yang dibawanya sungguh di luar dugaan, berlipat dua dibandingkan ekspedisi terbaik yang pernah Khadijah lakukan sebelumnya. Namun bagi Khadijah, kilau dirham dan dinar itu seakan memudar. Ada hal lain yang jauh lebih menarik perhatiannya daripada tumpukan harta tersebut. Dengan wajah berseri dan suara penuh antusias, Maisarah menyampaikan seluruh pengalamannya selama perjalanan. Ia menceritakan tentang awan yang setia menaungi Muhammad di tengah terik gurun, kesaksian pendeta Nestorius di Syam, kejujuran yang tak tertandingi di pasar, akhlak yang memikat siapapun yang berinteraksi dengannya, hingga penglihatannya akan dua malaikat yang melindungi beliau dalam perjalanan pulang. Khadijah mendengarkan setiap kisah itu dengan penuh perhatian. Ia menyimak tanpa menyela, membiarkan setiap kata meresap perlahan ke dalam hatinya. Dari sanalah tumbuh rasa kagum yang mendalam, sebuah penghormatan yang lembut namun kuat, yang pelan-pelan berubah menjadi benih cinta yang suci. Setelah Nabi Muhammad dan Maisarah meninggalkan kediamannya, Khadijah pun duduk seorang diri di ruangan yang luas. Harta hasil perdagangan terbentang di hadapannya, namun matanya tak lagi terpaku pada kekayaan itu. Pikirannya justru melayang tentang cerita-cerita luar biasa yang baru saja ia dengar. Tentang naungan awan, pengakuan seorang pendeta, dan penjagaan langit yang begitu nyata. Di usianya yang telah menginjak 40 tahun,
Khadijah adalah wanita yang matang dan syarat pengalaman. Ia telah mengenal berbagai karakter manusia, dari pedagang licik hingga bangsawan yang angkuh. Namun sosok Muhammad terasa berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Ia bukan hanya jujur dan cakap, tetapi juga memancarkan ketenangan dan keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati Khadijah yang lama tertutup setelah 2 kali kegagalan rumah tangga, kini mulai bergetar. Getaran itu bukan sekedar kekaguman sesaat, melainkan keyakinan yang perlahan tumbuh bahwa ia telah menemukan sosok pendamping jiwa yang selama ini ia nantikan. Sebagai perempuan terpandang, cerdas, dan kaya raya, Khadijah sejatinya menjadi idaman banyak pemuka Quraisy. Lamaran demi lamaran datang silih berganti, dari bangsawan dan saudagar paling berpengaruh. Mereka menawarkan kemewahan, kedudukan, dan harta yang berlimpah. Namun tak satu pun dari semua tawaran itu mampu menyentuh hatinya. Dengan sikap halus namun tegas, Khadijah menolak semuanya. Baginya, pernikahan bukanlah sekedar perjanjian status atau penyatuan kekayaan. Ia mendambakan seorang pendamping yang memiliki kemuliaan akhlak, ketulusan hati, dan ketenangan jiwa. Kriteria itu tak ia temukan pada para pelamar yang terpesona oleh gemilap dunia. Kini, setelah mengenal Muhammad bin Abdullah, Khadijah menyadari bahwa semua sifat yang ia cari justru hadir sempurna dalam diri seorang pemuda yatim piatu. Sederhana, tanpa harta berlimpah, namun kaya akan kejujuran dan kemuliaan jiwa. Keyakinan ini semakin menguatkan langkahnya, hingga ia berani memikirkan sebuah keputusan besar. Sebuah langkah yang pada masa itu dianggap tak lazim. Seorang wanita terhormat yang memilih untuk mengajukan lamaran kepada seorang pria. Namun Khadijah adalah perempuan yang sangat menjaga kehormatan dan martabatnya. Ia tidak mungkin mengungkapkan perasaan hatinya secara langsung. Ia membutuhkan perantara, sosok yang bijaksana, dapat dipercaya, dan mampu menyimpan rahasia dengan sempurna. Pilihan Khadijah pun jatuh kepada sahabat terdekatnya, Nafisah binti Munyah. Nafisah dikenal sebagai wanita yang cerdas, lembut perasaannya, dan setia. Suatu hari, Khadijah mengundangnya ke kediamannya. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Khadijah mulai membuka isi hatinya. Ia bercerita tentang pemuda bernama Muhammad dan segala kisah luar biasa yang ia dengar dari Maisarah. Tentang kejujuran, ketenangan, dan keberkahan yang menyelimuti dirinya. Perlahan, Khadijah pun mengungkapkan kegelisahan dan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Wahai Nafisah," ucap Khadijah dengan suara lirih. "Pada diri Muhammad, aku melihat sesuatu yang tak pernah aku temukan pada lelaki lain. Aku melihat kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak. Hatiku telah condong kepadanya." Mendengar pengakuan yang tulus itu, Nafisah tersenyum penuh pengertian. Ia memahami betul betapa besar arti kata-kata sahabatnya. Tanpa ragu, ia pun bersedia membantu mewujudkan niat yang mulia tersebut. Dengan restu Khadijah, Nafisah mulai menyusun langkah. Ia tahu pendekatan kepada Muhammad harus dilakukan dengan cara yang lembut, penuh adab, dan tanpa tergesa-gesa. Hingga akhirnya, datanglah kesempatan bagi Nafisah untuk berbincang secara pribadi dengan beliau. Dengan sikap ramah, Nafisah membuka percakapan melalui pertanyaan yang bijaksana. "Wahai Muhammad, engkau telah mencapai usia dewasa, memiliki keturunan yang baik dan akhlak yang terpuji. Apakah yang membuatmu belum menikah?" Dengan kerendahan hati yang menjadi cirinya, Muhammad menjawab dengan pelan, "Aku belum memiliki bekal untuk menikah." Jawaban itu persis seperti yang Nafisah perkirakan. Ia tahu bahwa penghalang Muhammad bukanlah keengganan, melainkan keterbatasan materi. Inilah saat yang tepat untuk membuka jalan. Dengan senyum hangat, Nafisah melanjutkan, "Bagaimana jika engkau tidak perlu lagi memikirkan hal itu? Bagaimana jika ada seseorang yang siap menanggungnya? Seseorang yang menawarkan kehormatan, kemuliaan, dan kebaikan hidup bersamamu. Maukah engkau menerimanya?" Pertanyaan itu membuat Muhammad terdiam sejenak. Rasa penasaran tergambar jelas di wajahnya. "Siapakah wanita itu?" tanyanya. Dengan tatapan penuh makna, Nafisah menjawab,
Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Muhammad terkejut. Bagaimana mungkin seorang wanita semulia Khadijah yang telah menolak banyak lamaran para pembesar Quraisy berkenan menikah dengan dirinya yang sederhana dan tak berharta? Seolah memahami keguntahan itu, Nafisah segera menenangkannya. Jika engkau berkenan, serahkanlah urusan ini kepadaku. Aku yang akan mengaturnya. Mendengar keyakinan Nafisah, keraguan di hati Muhammad pun sirna, berganti dengan rasa haru dan syukur atas kehormatan yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Ia pun menyatakan persetujuannya. Dengan perasaan lega dan bahagia, Nafisah segera kembali menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa bersukacitanya hati Khadijah ketika mengetahui bahwa niat baiknya disambut dengan penerimaan yang tulus. Kini jalan menuju penyatuan dua hati yang mulia telah terbuka. Langkah berikutnya adalah prosesi lamaran secara resmi, sesuai adat dan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Khadijah meminta Muhammad agar menyampaikan hal ini kepada paman-pamannya, supaya mereka datang meminang secara resmi kepada walinya, Amru bin Asad. Inilah awal dari sebuah babak baru, sebuah ikatan pernikahan paling agung dalam sejarah manusia. Pernikahan yang dibangun di atas kejujuran, kemuliaan akhlak, dan cinta yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun segera menemui para pamannya yang sudah lama menjadi pelindung dan walinya, terutama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kepada mereka beliau menyampaikan niat suci Khadijah serta kesediaannya menerima lamaran tersebut. Wajah Abu Thalib, paman yang membesarkannya sejak kecil dengan penuh kasih, seketika bersinar oleh kebahagiaan dan rasa bangga. Demikian pula Hamzah, yang menyambut kabar itu dengan sukacita yang meluap. Bagi mereka, pernikahan ini bukan sekedar ikatan pribadi, melainkan kehormatan besar bagi Bani Hashim. Menyatukan pemuda terbaik mereka dengan wanita paling mulia dari Bani Asad adalah peristiwa yang mengangkat martabat dua kabilah terpandang Quraisy. Persiapan lamaran resmi pun segera dilakukan dengan penuh khidmat. Di hari yang telah ditentukan, rombongan terhormat dari Bani Hashim bergerak menuju kediaman Amru bin Asad, paman sekaligus wali Khadijah. Rombongan itu dipimpin langsung oleh Abu Thalib, didampingi para tokoh Bani Hashim, termasuk Hamzah. Nabi Muhammad berjalan di tengah-tengah mereka dengan wajah tenang dan wibawa yang memancarkan kemuliaan. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh adab dan kehormatan, sebagaimana tradisi luhur bangsa Arab. Di hadapan para pemuka Bani Asad, Abu Thalib berdiri dan menyampaikan pidato lamaran yang fasih dan menyentuh hati. Sebuah pidato yang kelak dikenang sepanjang masa. Ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjelaskan kemuliaan nasab Bani Hashim dan kedudukannya di tengah bangsa Arab. Dengan suara mantap dan penuh kebanggaan, Abu Thalib kemudian berbicara tentang keponakannya. Wahai para pemuka sekalian, Muhammad bin Abdullah ini adalah pemuda yang tak tertandingi oleh siapapun di Quraisy dalam hal kemuliaan, kecerdasan, dan keutamaan akhlak. Meski ia tidak berlimpah harta, ketahuilah bahwa harta hanyalah bayangan yang akan lenyap. Yang abadi adalah kehormatan, nasab, dan kemuliaan budi. Hari ini ia datang untuk melamar putri kalian yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib lalu menyebutkan mahar yang akan diberikan, 20 ekor unta muda pilihan, sebuah mahar yang terhormat pada masa itu sebagai tanda kesungguhan dan penghargaan yang tinggi kepada mempelai wanita. Hadirin terdiam, terpesona oleh ketulusan dan kefasihan kata-kata Abu Thalib. Pihak keluarga Khadijah yang diwakili oleh Amru bin Asad menerima lamaran tersebut dengan lapang dada. Dalam beberapa riwayat disebutkan pula bahwa Warokoh bin Naufal, sepupu Khadijah yang dikenal sebagai seorang hanif dan cendekia, turut menyampaikan restu dengan kata-kata penuh makna, menegaskan bahwa kemuliaan Muhammad adalah sesuatu yang tak patut ditolak. Dengan demikian, lamaran itu diterima, kesepakatan terjalin, dan ikatan suci antara dua insan paling mulia di Mekah pun tinggal menunggu hari peresmiannya. Hari pernikahan itu menjadi hari penuh kegembiraan.
Dua keluarga besar, Bani Hashim dan Bani Asad, bersatu dalam ikatan yang dibangun bukan atas dasar harta atau kekuasaan, melainkan ketakwaan dan keluhuran akhlak. Pernikahan ini diselenggarakan secara sederhana, namun syarat berkahnya. Seakan-akan langit Mekah pun ikut menjadi saksi dan tersenyum menyambut peristiwa agung tersebut. Dengan kebesaran jiwanya, Khadijah menyembelih hewan ternak dan menjamu seluruh kerabat serta penduduk Mekah. Rumahnya terbuka bagi siapa saja, baik kaya maupun miskin. Semua merasakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Bahkan, Khadijah menyerahkan mahar yang ia terima kembali kepada suaminya, serta menghadiahkan seorang budak yang sangat ia cintai, Zaid bin Harisah, untuk membantu Nabi Muhammad. Itulah bukti cintanya yang total. Khadijah ingin memastikan suaminya hidup tenang, terbebas dari beban duniawi, agar hatinya dapat lebih fokus pada perenungan dan ibadah. Dengan pernikahan ini, dimulailah babak baru dalam kehidupan Muhammad dan Khadijah. Mereka membangun rumah tangga yang kelak menjadi teladan sepanjang zaman. Sebuah rumah yang berdiri di atas pilar cinta, mawaddah, rohmah, dan ketentraman jiwa, sakinah. Khadijah dengan seluruh kemuliaan, kecerdasan, dan kekayaannya menempatkan diri sebagai istri yang setia, sahabat yang tulus, dan pendukung paling gigih bagi suaminya. Ia mencurahkan harta dan hidupnya untuk menemani setiap langkah Muhammad. Pernikahan ini bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan bagian dari rencana agung Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mempersiapkan sebuah bahtera rumah tangga yang kokoh, tempat berlabuh paling aman bagi seorang nabi dalam mengemban risalah terberat bagi umat manusia. 15 tahun berlalu sejak ikatan suci itu terjalin. Rumah tangga Muhammad dan Khadijah menjadi oasis kedamaian di tengah panasnya kehidupan jahiliyah Mekah. Dari pernikahan yang diberkahi ini, Allah menganugerahkan keturunan yang menyejukkan mata. Lahirlah Al-Qasim yang membuat Nabi Muhammad dikenal dengan kunyah Abul Qasim. Kemudian menyusul 4 putri mulia, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Terakhir lahir Abdullah yang seperti Al-Qasim wafat di usia bianya. Tawa dan tangis anak-anak itu memenuhi rumah dengan kehangatan dan cinta. Khadijah tampil sebagai ibu penuh kasih dan istri yang menjadi sumber ketenangan. Ia mengelola rumah tangga dengan kebijaksanaan, mendidik anak-anak dengan akhlak mulia, dan yang terpenting, menjadi sahabat terdekat bagi suaminya, berbagi suka dan duka dalam setiap helaan nafas kehidupan. Seiring waktu berlalu, ketika usia Muhammad mendekati 40 tahun, kegelisahan spiritual mulai menyelimuti jiwanya. Hatinya kian resah melihat kaumnya tenggelam dalam kemusyrikan, penyembahan berhala, penindasan terhadap yang lemah, hingga praktek kezaliman yang merajalela. Ia merindukan kebenaran sejati, sebuah hubungan yang murni dengan Sang Pencipta alam semesta. Dan di setiap kegelisahan itu, Khadijah tetap hadir, menjadi penenang, penguat, dan cahaya di sisi seorang nabi yang tengah dipersiapkan untuk menerima amanah terberat dalam sejarah manusia. Kegelisahan batin itu semakin kuat mendorong Nabi Muhammad untuk mencari ketenangan dalam kesunyian menjauh dari hiruk-pikuk kota Mekah yang penuh hirangki dan kemusyrikan. Ia menemukan kedamaian di sebuah gua kecil di puncak Jabal An-Nur, Gunung Cahaya, yang kemudian dikenal sebagai Gua Hiro. Di tempat sunyi itulah beliau mulai membiasakan diri untuk berhalwat terutama pada bulan Ramadan, tenggelam dalam ibadah dan perenungan mendalam tentang kebesaran Allah. Menapaki jalan tauhid yang dahulu ditempuh oleh kakek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masa-masa perenungan suaminya ini, tampak jelas peran Khadijah sebagai istri yang penuh pengertian dan kebijaksanaan. Ia tidak pernah mengeluh, apalagi mempersoalkan kepergian suaminya yang berlangsung berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu lamanya ke tempat yang sunyi dan terpencil. Ia memahami sepenuhnya bahwa jiwa suaminya tengah mencari kebenaran yang hakiki. Dengan penuh cinta, Khadijah menyiapkan sendiri bekal makanan dan minuman yang diperlukan Nabi Muhammad. Ia memastikan semua kebutuhan suaminya tercukupi agar beliau dapat beribadah dengan tenang tanpa gangguan. Bahkan, seringkali karena dorongan rindu yang mendalam, Khadijah dengan keteguhan hati mendaki terjalnya bebatuan Jabal An-Nur yang curam, hanya untuk mengantarkan bekal tambahan dan memastikan suaminya dalam keadaan baik.
Inilah gambaran cinta sejati seorang istri. Cinta yang tak berhenti pada kata-kata, tetapi menjelma dalam pengorbanan nyata dan ketulusan perbuatan. Hingga akhirnya, tibalah sebuah malam yang akan mengubah arah sejarah umat manusia untuk selama-lamanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saat Nabi Muhammad sedang tenggelam dalam kehusyukan ibadah di Gua Hiro, tiba-tiba hadir di hadapannya sesosok makhluk agung yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Ia adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat hingga beliau merasa sesak dan tak berdaya. Lalu terdengar perintah yang mengguncangkan seluruh keberadaannya, "Iqra, bacalah." Dengan suara gemetar, Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk kedua kalinya, Jibril mendekapnya dengan lebih kuat, kemudian melepaskannya dan kembali memerintahkan hal yang sama. Jawaban Nabi tetap tak berubah. Hingga pada dekapan ketiga, yang paling kuat, Malaikat Jibril melepaskannya seraya membacakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran, wahyu perdana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Usai peristiwa luar biasa yang mengguncangkan jiwa itu, Nabi Muhammad segera turun dari Jabal An-Nur dengan langkah tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan jantungnya berdebar keras. Bukan karena dinginnya malam, melainkan karena dahsyatnya pengalaman yang baru saja beliau alami. Dalam keadaan penuh ketakutan dan kebingungan, Nabi Muhammad bergegas menuju satu-satunya tempat yang ia yakini mampu memberikannya ketenangan dan rasa aman, rumahnya dan pelukan istrinya tercinta, Khadijah. Sesampainya di rumah dengan nafas tersengal-sengal dan wajah pucat, Nabi Muhammad berseru kepada Khadijah dengan suara bergetar, "Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Dalam keadaan yang sangat terguncang, Nabi Muhammad diliputi rasa takut yang mendalam. Beliau khawatir telah tertimpa sesuatu yang buruk. Bahkan sempat terlintas di benaknya bahwa dirinya mungkin telah diganggu oleh makhluk gaib. Seruannya yang penuh kepanikan itu menjadi bukti betapa di saat paling rapuh dalam hidupnya, beliau sepenuhnya menyerahkan diri dan mencari perlindungan pada sang istri tercinta. Melihat kondisi suaminya yang demikian, Khadijah sama sekali tidak ikut larut dalam kepanikan. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan yang luar biasa, ia segera mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Nabi Muhammad yang masih gemetar. Ia memeluknya erat, membiarkan kehangatan dan rasa aman mengalir hingga perlahan ketakutan itu mereda. Setelah Nabi Muhammad mulai tenang, barulah beliau menceritakan secara utuh peristiwa luar biasa yang dialaminya di dalam Gua Hira. Mendengar kisah tersebut, Khadijah tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Sebaliknya, ia menatap wajah suaminya dengan penuh keyakinan dan mengucapkan kalimat penguat yang kelak dikenang sepanjang sejarah. "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sungguh, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang yang kesusahan, memberi kepada yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan selalu menolong siapapun yang berada di jalan kebenaran." Ucapan itu bukan sekedar penenang hati, melainkan sebuah kesaksian iman yang tulus. Khadijah menjadi manusia pertama yang beriman kepada kenabian Muhammad. Ia adalah fondasi awal yang mengokohkan bangunan besar risalah Islam. Tak berhenti sampai di situ, Khadijah yang cerdas dan berpandangan jauh segera mengambil langkah berikutnya. Ia membawa Nabi Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Seorang Nasrani yang taat, telah lanjut usia dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengarkan dengan seksama kisah pertemuan Nabi dengan Malaikat Jibril di Gua Hira, wajah Waraqah tampak serius dan penuh perenungan. Dengan suara mantap ia berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
engkau adalah nabi bagi umat ini. Sungguh, telah datang kepadamu Namus Akbar, malaikat Jibril, yang dahulu datang kepada Musa. Andai aku masih muda dan kuat saat kaummu kelak mengusirmu." Mendengar itu, Nabi Muhammad terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab dengan penuh keyakinan, "Benar, tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi." Kesaksian Warokoh ini menjadi peneguhan kedua bagi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ketenangan yang lebih dahulu beliau peroleh dari Khadijah. Peran Khadijah di sini sungguh krusial. Ia bukan hanya penopang emosi, tetapi juga sosok bijak yang mencari kejelasan dan validasi dari sumber terpercaya demi mengokohkan fondasi awal kenabian. Sejak saat itu, dimulailah sebuah fase baru yang syarat ujian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwahnya secara terbuka, gelombang permusuhan dari kaum Quraisy datang tanpa henti. Cacian, hinaan, fitnah, hingga ancaman fisik menjadi bagian dari keseharian. Mereka menyebut beliau gila, penyihir, dan perusak persatuan. Namun setiap kali Rasulullah pulang ke rumah dengan hati yang luka dan jiwa yang lelah, selalu ada Khadijah yang menyambutnya dengan senyum menenangkan dan kata-kata yang menguatkan. Ia menjadi perisai bagi suaminya, tempat berlindung dari kerasnya dunia. Lebih dari itu, Khadijah juga menjadi penopang utama dakwah Islam secara materi. Seluruh kekayaan dan kejayaan bisnis yang pernah ia miliki, yang dahulu menjadikannya salah satu saudagar terbesar di Mekah, ia serahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Hartanya digunakan untuk menolong kaum muslimin yang lemah, membebaskan para budak yang disiksa karena keimanannya, serta menopang kebutuhan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dapat sepenuhnya fokus pada tugas sucinya. Khadijah telah menukar seluruh kemewahan dunia dengan kemuliaan abadi di sisi Allah. Puncak dari rangkaian penderitaan itu akhirnya tiba ketika kaum Quraisy menjatuhkan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun penuh, mereka diasingkan dan dikurung di sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abi Thalib. Seluruh jalur perdagangan ditutup, pernikahan dilarang, dan hubungan sosial diputus tanpa belas kasihan. Kaum muslimin beserta keluarga yang melindungi Rasulullah terjerumus dalam kelaparan yang sangat memelukan. Tangisan anak-anak yang menahan lapar menggema di lembah itu setiap malam, menembus kesunyian dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah ujian yang begitu berat inilah, keteguhan Khadijah kembali diuji hingga ke batasnya. Wanita bangsawan yang dulu hidup dalam kelimpahan, kini harus merasakan getirnya penderitaan. Ia yang terbiasa dengan kenyamanan, kini menahan lapar, bahkan terkadang hanya memakan dedaunan kering demi bertahan hidup. Sisa-sisa hartanya ia korbankan seluruhnya untuk membeli makanan dari para penyelundup dengan harga yang berlipat ganda, bukan untuk dirinya, melainkan untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Di usia yang telah senja, Khadijah menanggung semua derita itu dengan kesabaran yang luar biasa, tanpa satupun keluhan terucap dari lisannya. Kehadirannya di lembah pengasingan itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi para wanita dan anak-anak yang hampir putus asa. Ia adalah lentera harapan di tengah gelapnya penderitaan. Setelah 3 tahun yang terasa begitu panjang, pemboikotan itu akhirnya berakhir. Namun penderitaan fisik yang berkepanjangan telah meninggalkan bekas mendalam pada tubuh Khadijah yang tak lagi muda. Kesehatannya menurun drastis. Tak lama setelah keluar dari lembah, ia jatuh sakit. Rasulullah dengan penuh cinta dan kesetiaan merawat sang istri tercinta, wanita yang telah menemaninya selama 25 tahun dalam setiap suka dan duka. Di saat-saat terakhir kehidupannya, turunlah malaikat Jibril membawa kabar gembira dari langit. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salam kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku. Dan berilah ia kabar gembira
tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara berongga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak pula kelelahan. Mendengar salam dan janji yang agung itu, Khadijah menjawab dengan penuh adab dan keimanan. Sesungguhnya Allah dialah As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan. Darinya datang segala keselamatan, dan semoga keselamatan tercurah atas Jibril. Inilah penghargaan tertinggi dari Allah Azza wa Jalla atas seluruh pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan cintanya. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid At-Thahirah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, menghembuskan nafas terakhir di pangkuan suami tercinta. Ia wafat dalam usia 65 tahun. Kepergiannya meninggalkan luka yang amat dalam di hati Rasulullah. Tak lama setelah itu, paman beliau, Abu Thalib, pelindung utama dakwah, juga wafat. Dua kehilangan besar yang datang beriringan ini menjadikan tahun tersebut dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkan jasad istri yang sangat beliau cintai. Saat itu, sholat jenazah belum disyariatkan. Namun setiap doa yang terucap dan setiap tatapan mata beliau adalah penghormatan terakhir yang paling tulus bagi belahan jiwanya. Langit Mekah seakan turut berduka, melepas kepergian seorang wanita yang cintanya menjadi fondasi bagi tegaknya agama Allah di muka bumi. Wafatnya Khadijah tidak pernah menghapus tempatnya di hati Rasulullah. Cintanya tetap hidup, kenangannya abadi. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, setiap kali Rasulullah menyembelih hewan, beliau selalu mengirimkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabat wanita Khadijah sebagai bentuk penghormatan dan kesetiaan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain seperti kecemburuanku kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya." Sebab Rasulullah tak berhenti menyebut-nyebut namanya. Begitulah Khadijah. Namanya terpatri abadi dalam sejarah sebagai teladan tertinggi cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Ia adalah istri yang menenangkan, ibu yang penuh kasih, mukminah pertama yang tak pernah ragu, dan perisai dakwah yang mengorbankan segalanya. Kisahnya adalah cahaya yang akan terus menyinari hati siapapun yang merindukan cinta sejati di jalan ilahi. Wallahu a'lam bis-shawab.